Kita, ya, kita ini 15 Juni. Silakan Pak Hermanda. Baik, terima kasih Pak Alex. Saya ucapkan selamat ulang tahun dulu nih Pak Alex. Mudah-mudahan di hari ulang tahun Pak Alex ini ada titik terang. Titik terang untuk karir Pak Alex ya kan? Dan oh, beliau juga minta hadiah ulang tahun rupanya untuk undang-undang ini. Kalau sekurangnya di Mendagri, Pak. Ya, kita syukurannya di sana ya. 2015 ya? Iya. 2014. Baik, Ibu Profesor Siti Zuhro yang saya hormati, Pak Alex, teman-teman media. Memang seperti Pak Alex kemukakan tadi, kita sudah membahas RUU PPDK nih, kita singkatannya PPDK, Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan. Ya. Sudah masuk masa sidang kelima ya Pak Alex ya. Ini sudah mau habis lagi masa sidang kelima. Kami pemerintah mau minta lobby terus ini. Ya. Tadi Pak Alex saya sudah bisikin lagi, Pak Alex lobby lagi. Ya, kan? Nah memang karena tentu ada alasan-alasannya, ada argumen-argumennya. Kalau konsen pemerintah untuk mempercepat pembangunan daerah kepulauan tidak menjadi hambatan dan halangan lah, itu sudah menjadi perhatian dan prioritas kita sebetulnya. Pemerintah ingin daerah-daerah kepulauan kita, termasuk juga daerah-daerah pegunungan, mudah-mudahan daerah pegunungan tidak minta RUU percepatan pembangunan daerah pegunungan ya, mudah-mudahan tidak minta ya. Atau kalau minta nanti kebalik lagi ya kan, nanti ada lagi yang minta macam-macam undang-undang ya kan. Nah itu yang menjadi persoalan di pemerintah sekarang, maka pemerintah masih belum memasukkan DIM setelah membahas 5 kali masa sidang, karena ada persoalan-persoalan terkait dengan regulasi konstitusi, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan otonomi daerah dan berkaitan dengan hukum internasional, undang-undang kelautan. Kami di pemerintah sudah membahas antar kementerian lembaga, bahkan sebelumnya juga latar belakangnya juga para gubernur ini datang ke kami sebelum mengajukan usulan ke DPR RI. Ya, ini ke Prakarsa DPR. Tadi Prakarsa DPR ini didorong oleh teman-teman para gubernur di daerah kepulauan yang 7 orang itu. Sekarang malah tambah 1 lagi bergabung, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, ke pemerintah, dan pemerintah sebetulnya di dalam menerima gubernur-gubernur itu sudah mencoba mengakomodasi usulan mereka di dalam perubahan Undang-Undang Pemda 32 2004. Tapi gubernur-gubernur kemudian merasa belum cukup bisa diakomodasi, akhirnya menjadi prakarsa DPR RI. Itu pasalnya ceritanya, sehingga kemudian RUU ini menjadi RUU yang diinisiatif oleh DPR RI. Nah, balik ke tadi persoalan, pemerintah setelah mempelajari dan mendalami undang-undang ini, satu, kita lihat misalnya dari segi judul undang-undang tadi, percepatan pembangunan daerah. Ini sebetulnya hanya pada bentuk bukan format undang-undang. Percepatan itu biasanya dalam pemerintahan itu merupakan kebijakan-kebijakan saja. Percepatan pembangunan Papua, percepatan pembangunan Sulawesi Tengah misalnya. Bahkan itu cukup diakomodasi dengan instruksi presiden atau peraturan presiden. Ini dari segi judul undang-undang. Yang kedua, dari segi substansi, undang-undang itu misalnya mengklaim Indonesia ini menjadi daerah kepulauan, provinsi-provinsi itu menjadi daerah kepulauan. Ini dari pengkajian pemerintah dengan mendengar pendapat pakar hukum laut seperti Profesor Hasim Jalal, ini bertentangan dengan UNCLOS. Ya, mengapa? Karena yang diakui di Undang-Undang Hukum Laut Internasional itu
adalah negara kepulauan. The archipelagic state, tidak ada daerah kepulauan. Jadi kalau diklaim ini daerah kepulauan, maka ini sama artinya dengan negara dalam negara. Daerah itu akan bisa mengatur berbagai persoalan terkait dengan laut yang ada di daerah kepulauannya. Ini menjadi persoalan yang sangat serius di pemerintah, termasuk security dan keamanan dan sebagainya. Lalu juga yang menjadi isu yang tidak kalah pentingnya adalah soal anggaran. Di dalam RUU PPDK ini diminta anggaran dari APBN dengan plafon 1% dari DAU nasional. Itu juga menjadi kesulitan pemerintah. Kalau pendidikan minta anggaran 20%, kesehatan minta anggaran 5%, DAU 30%, kemudian ada lagi anggaran-anggaran desa minta sekian persen, itu di coupling APBN-nya, maka APBN-nya bisa habis, bisa berantakan lah, katakanlah begitu. Itu juga menjadi satu alasan yang mendasar di pemerintah.